Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman Lavender. Hari ini kita bakal ngobrolin seputar kampus gitu, karena kan bosen ya ngeliat Kak Dadi bahasnya serius lagi gitu kayak. Ya udahlah gitu. Beliau juga dari SMA tuh kayak serius banget gitu. Udahlah kita sekarang ini aja yang santuy gitu, karena memang kalau misalnya teman-teman Lavender nih, alumni Lavender yang udah kenal Kak Dadi tuh tahu seberapa asik banget gitu, anak nongkrong banget sebenarnya Kak Dadi tuh. Jadi buat diajak ngobrol-ngobrol yang santai itu justru lebih enak dibandingkan sama yang serius ya Kak Dadi. Lu gimana sih sebenarnya kalau ngajar serius tuh? Jadi kayak mode gimana sih lu? Sebenarnya sih nggak bisa ngajar serius juga ya. Sebenarnya kalau pengajar tuh emang ada beberapa tipe ya. Mesti ada tipe pengajar yang emang pandai mengerjakan soal. Ada juga yang tipe pengajar mampu mengambil kelas gitu ya. Nah sebenarnya itu yang gue pelajarin pas zaman SMA tuh. Kalau lu udah belajar tuh. Zaman SMA tuh gue suka ngeliatin guru-guru yang ngajar. Kebetulan kalau dulu di SMA gue tuh nggak cuman dari guru sekolah yang masuk, tapi ada juga guru-guru dari bimbingan di luar sekolah gitu. Dia masuk, dari situ kita pelajari, kita lihat nih, oh ternyata belajarnya itu tuh mengasihkan gitu. Apalagi itu jadi ternyata kalau belajar terlalu kaku gitu ya kadang-kadang suka nggak menyerap. Jadi dari situ gue belajar kalau ngajar tuh gue nggak kayak gitu kalau bisa. Tapi itu pun juga akan kebentuknya setelah sekian tahun ngajar. Berarti lu emang backgroundnya udah sempet ngajar gitu ya? Iya, sebenarnya juga kecelakaan juga. Karena sebenarnya juga kalau dilihat sebenarnya dulu di sekolah tuh gue tuh bukan yang orang yang, kalau mungkin orang yang kayak dapet peringkat 1 gitu, enggak ya, saya peringkat 1 dari belakang gitu ya. Ya mohon maaf nih ya, sekolah lu sekolah favorit nih. Jangan disebut Indonesia bahaya, ya bisa dibilang ya. Gue nggak sebut, tapi menurut kalian aja lah, SMA masuklah top 10 ya. Kayak top 10 masuk gak sih? Masuk kan? Top 10 tuh masuk. Masuk top 10 di lokasi di Jakarta, cuman dia masuk top 10. Itu kalian searching lo sendiri lah gitu, itu tuh SMA mana gitu. Jadi sebodoh-bodohnya anak SMA itu gitu, ya masuk UI itu udah kayak naik kelas lah. Ya betul tidak? Gitu juga. Oh nggak gitu juga, merendah. Kebetulan aja banyak gitu ya, tapi banyak juga kok yang main-main, kita nggak semuanya. Tergantung kalau pas dulu di sekolah tuh masuk golongan mana gitu ya. Ada golongan seriusnya baru pas kelas 12 gitu ya. Ada yang golongan kelas 10, 11, 12 juga nggak belajar-belajar kayak saya gitu ya. Gue sendiri nggak belajar, dalam artian belajarnya itu karena udah ngeliat gitu ya. Ini kayak dulu teman-teman gue yang kayak tukang main deh. Bahkan maksudnya yang sering-sering kayak banyak kerjaan gitu ya. Karena ada beberapa teman SMA gue tuh ada yang udah mencari uang kayak sejak sekolah. Kok bisa ya dapat duluan gitu. Kebetulan kalau zaman gue itu tahun lulusnya itu ada ujian PTN di awal, baru abis itu ujian yang nasional negara kayak gitu. Beda kalau yang sekarang kan ujiannya itu adalah ujian SNBT duluan gitu ya, baru abis itu ujian mandiri. Kalau di zaman gue tuh terakhir ya di 2010 itu adalah kita tuh masuk ujiannya ke mana PTN dulu, baru abis itu ada ujian nasional. Jadi abis itu ujian nasional baru ujian yang dibuat sama negara atau SNBT istilahnya sekarang. Nah tapi itu dulu tuh yang paling shock adalah banyak anak-anak kita remehin gitu ya. Terutama kan di tempat saya kebetulan banyak juga teman-teman yang ya mungkin sekarang jadinya dibilangnya influencer, tapi ada juga yang dari SMA itu udah sering nongol televisi gitu ya, di televisi bolak-balik, entah itu jadi artis pemeran gitu, pemeran sandiwara sinetron, ataupun juga dia jadi penyanyi, itu banyak. Dan anehnya kan kita kayak, ini kapan belajarnya? Kayak gitu sih teman-teman. Dan mereka bisa survive gitu ya? Iya, dan anehnya dia nggak pernah terancam lagi. Ternyata dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Nggak pernah tuh dia kayak dipanggil ke BK, kamu besok kayaknya nggak naik kelas deh. Kayak nggak pernah. Sementara kebalikannya kalau gue. Gue kalau setiap naikkan kelas itu selalu kayak hidup dan mati gitu ya. Karena besoknya mau rapotan tuh biasanya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya dipanggil BK.
Oh gitu, kalau Heeh. di SMA itu. Iya di SMA itu. Jadi Berarti- biasanya dikumpulin. Oh, Kita ada istilahnya, ada angkat anak veteran, AVET, Oh. anak veteran. Jadi veteran itu kalau nggak naik kelas, jadi tinggal kelas. Nggak tahu deh di sekolah lo dulu di SMA apakah ada istilah veteran? aman-aman aja sih ya. Nggak ada, Karena langsung naik terus gitu. ada yang tinggal kelas, cuman tuh kayak itu tuh udah bener-bener kebangetan lah gitu. Oh, Tapi itu bisa jarang banget gitu. ini gua apa namanya? Ya begitu dah, banyak. Jadi Kalau- biasa setahun bisa 10. Bisa 10 yang nggak naik. Iya, Wow. keren ya. Nih, tapi kan kalau misalnya masuk SMA lu tuh ada seleksi lagi kan? Zaman gua kan cuma pakai nilai ujian nasional ya. Oh, masih Kalau pakai yang UN sekarang sih zonasi. Terus kalau misalnya itu apa namanya? Kalau yang di tahun berapa tuh pernah ada ujian sendiri. Tapi habis itu sebenarnya dulu tuh pakai nilai sih. Emang tinggi apa dia rankingan nilai aja kayak gitu. Belum yang zaman RSBI gitu ya? Itu kan Nah, zaman kalau yang gua RSBI itu yang ada tesnya. Ya, Iya. itu yang Oh, RSBI berarti itu lu ada belum tes. Gue mengalami belum. itu ya? Ketahuan ya. Jadi selisihnya kita angkatannya ya cuma beda 1 dekade lah ya. 1 dekade lah dari zaman terakhir saya lulus SMA. Ya tapi berarti tadi kan lo sebutin banyak juga influencer lah gitu ya, public figure gitu. Berarti mereka emang pinter dari awal gitu kan? Karena masuk nilai ujiannya berarti yang atas-atas dong. Iya, nilainya bagus-bagus ya emang. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau setelah gue pelajari itu adalah rahasianya adalah mereka punya guru rahasia di luar sekolah gitu ya. Jadi kadang kalau sekolah tuh kadang kalau itu ya ngeliat lakonnya unik-unik gitu. Ada yang apa tidur gitu. Mungkin karena kecapean habis syuting gitu ya. Adalah mungkin kalau sekarang masih sering ngeliat lah artis pemeran wanita lah ya. Dia itu dulu mah di sekolah mah tidur aja udah. Jadi sleeping beauty gitu. Terus si guru-guru cuma ngeliatin doang. Tapi kerja apa tugas-tugas PR tuh Selesai gitu. selesai dan bener gitu ya. Gue nggak tahu mungkin pakai jasa joki tugas kali ya. Emang udah musim tuh. Kalau zaman sekarang kayak nggak ada kalau sekarang ada joki tugas ya Iya, enak ya. sekarang Zaman dulu nggak ada. gampang Zaman saya tuh jadinya dulu di nggak ada. Twitter. Nggak ada sosmed tuh zaman saya masih baru terbatas Friendster. Friendster itu pun juga belajar ngoding ya buat bikin tulisan yang lucu-lucu dan aneh-aneh. Dan kalau apa namanya kalau sekarang kayaknya banyak sosial media bisa bantuin. Iya, betul. Biasanya sih kalau mereka itu ternyata tips rahasianya adalah setelah akhirnya lulus tuh kita baru tahu. Ternyata anak-anak itu di sela-sela apa namanya break shooting atau apa dia biasanya manggil guru gitu. Dan dia biasanya udah punya kuncian nih. Sama kayak kalau misalnya ada anak-anak yang pada belajar di Lavender. Kenapa anak-anak yang belajar di Lavender tuh rata-rata nggak mau nyebarin kalau Diem-diem aja. di belajar di Lavender supaya buat masuk PTN gitu. Karena ini jadi kunciannya. Karena semakin eksklusif dan semakin tertutup dan orang yang sedikit tahu gitu tentang apa namanya tempat bimbingan belajar gitu ya, bukan bimbingan belajar yang rame. Betul. Itu justru malah membuat keuntungan bagi anak-anak. Dan itu ternyata udah dari zaman dulu gitu ya, nggak baru-baru ini doang gitu. Ternyata polanya sama gitu. Jadi mereka biasanya akan manggil pengajar atau dia ke tempat yang kayak gini atau ngecamp. Zaman saya juga tuh udah mulai udah camp. mulai itu. Ya kan ini 2011 tuh Lavender tuh mulai ada camp. Dan ternyata anak-anak itu juga ikutan. Ikutan. Iya. Jadi mungkin kalau kalian tahu ada beauty influencer ataupun yang kalau di bawah saya tuh ada beauty influencer lah yang terkenal gitu ya. Terkenal banget ya. Terkenal banget. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nggak boleh di-spill Iya, bahaya. nggak boleh Nanti di-spill ya. saya masuk Lambe Tura saya terkenal kan nggak lucu ya. Makanya dia terkenal banget lah gitu. Kalau Kalau udah dulu- jutaan ya. Iya, kalau apa dulu belajarnya juga dia manggil guru ke rumah atau dia ke tempat les-les yang nggak umum ya, bukan yang kayak Iya. yang kita tahu Yang namanya. tersebar gitu. lah gitu. Ya, modelnya kayak Lavender lah, kayak gitu. Dan ya begitulah hasilnya. Jadi nilainya dia tetap bagus di sekolah. Jadi bukan pakai jasa joki tugas, enggak, tapi dia Iya. belajar. Gitu sih sebenarnya. Banyak lah keajaiban anak-anak itu. Jadi pintarnya itu juga karena disupport sama lingkungan gitu. Tapi ada juga sih yang nggak mau belajar. Ada. Yang Ada, unik ada. pasti ada. Ada kok ada yang nggak mau belajar, jadi santai-santai aja.
Tapi Nanti- survive tuh. Survive sih survive. Survive. Ada juga yang survive. Ya nggak boleh disebutin ya. Jangan ya. Bahaya. Survive terus sekarang makin terkenal kok, makin bagus. Berarti lumayan banyak ya di sekolah lu. Lumayan sekarang aja kalau dari yang presenter aja ada angkatan gue yang presenter ada 2 atau 3 gitu. Terus kalau yang tadinya jadi aktris zaman dulu tuh ada sebenarnya pas angkatan gue tuh yang barengan banget tuh ada 2. Cuman yang satu ternyata setelah lulus dari Fasilkom UI dia sibuk bikin startup gitu deh kayaknya. Terus jadi ibu rumah tangga. Cuma kalau yang satu itu udah jadi apa? Dia malah acting sama nyanyinya malah lanjut. Mereka tuh temenan padahal dari zaman SMP, SMA. Cuman yang satu jadi ngurus bisnis, yang satu masih ada di sinema dan ya mungkin suka masuk ke layar-layarnya netizen lewat kelakuan lelakinya ya, lewat suaminya. Suaminya eksis banget soalnya. Iya, anak gaul tuh pokoknya. Iya. Di mana ada circle ini pasti ada suaminya. Itu. Iya itu. Nah itu sangkatan. Dan itu tapi keren loh, dia pas kuliah tuh 3,5 tahun loh, lulusnya cepet juga. Pas ini, kok lu cepet sih lulusnya? Ngapain lama di kampus? Dia pengen langsung emang karir. Keren nih. Gue lama-lama di kampus soalnya. Dia pengen buru-buru. Tapi biasanya mereka tuh di sekolah kalau artis kan identik dengan barang branded gitu atau make upnya tebel atau gimana. Itu mereka tuh gimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah